Dunia kembali geger oleh konflik militer Rusia versus Ukraina. Entah pihak mana yang benar atau salah, pandangan dunia sekarang terbelah dalam interpretasinya masing-masing. Namun yang jelas, telah tampak di depan mata kita kemudaratan dan kekhawatiran. Ada semacam ketakutan akan kemungkinan terburuk terpicunya perang dunia ketiga, di mana hal yang paling mengerikan adalah penggunaan senjata nuklir oleh negara-negara yang terlibat perang. Meski banyak pengamat menyatakan pesimisnya akan probabilitas ini, tapi potensi ke arah perang besar selalu terbuka. Terlebih jika NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat mulai ikut ambil bagian dalam pertempuran lapangan. Hal ini diperkuat dengan kenyataan beberapa negara telah mendeklarasikan posisi mereka bersama Rusia. Seolah ada dua kutub yang saling bertentangan semakin menguat untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing. Sudah menjadi rahasia umum bahwa senjata nuklir memiliki dampak mematikan yang sangat dahsyat. Sebut saja contoh bom Little Boy dan Fat Man yang pernah meluluh lantakkan Hiroshima dan Nagasaki di 1945 yang lalu. Dua ledakan gila itu memberikan gambaran kepada kita, gambaran yang suram apabila satu saat perang besar pecah kembali. Terlebih, daya hancur senjata nuklir yang saat ini memiliki kekuatan beribu kali lipat dari pendahulunya. Tentu perang menjadi sebuah tragedi yang bisa menjadi gerbang kepunahan bagi ras Homo sapiens di muka bumi. Bertrand Russell yang hidup pada 1872 sampai 1970, yang merupakan seorang filosof masyhur Britania Raya, pernah menulis sebuah buku yang berjudul Common Sense and Nuclear Warfare. Karya yang terbit pada 1959 tersebut merupakan sebuah respon intelektual Russell terhadap kondisi perang dingin ketika itu, yang mana melibatkan dua kekuatan adidaya dunia. Meski lahir puluhan tahun lalu, buah pikiran Russell seakan menemukan momentumnya kembali dalam kondisi kekinian, bahwa tak ada hal lain yang patut diajukan untuk menyelamatkan dunia dari bahaya perang nuklir, melainkan hanya akal sehat. Jika saja semua pihak yang bertikai menggunakan akal sehatnya, niscaya kehidupan yang lebih baik tanpa perang dapat dicapai. Namun, bagi para pemuja perang dan kekuasaan, akal sehat merupakan kekuatan yang lemah untuk menyelesaikan berbagai masalah manusia. Dengannya, harapan dan kekhawatiran akan tetap seimbang di masa depan. Russell mengajukan 3 premis terkait permasalahan ini. Pertama, perang nuklir akan menjadi bencana besar bagi seluruh manusia. Kedua, perang konvensional atau perang tanpa nuklir itu memiliki potensi berkembang menjadi perang nuklir. Dan inilah yang sedang terjadi saat ini dalam konflik Rusia versus Ukraina. Sedangkan yang ketiga, jikapun semua senjata nuklir sudah dimusnahkan dan terdapat perjanjian untuk tidak memproduksinya, maka ada saja kemungkinan pihak tertentu akan membuat kembali senjata pemusnah massal ini saat mereka terlibat perang di masa depan. Dari 3 premis ini, kemudian Russell meneguhkan kesimpulan yang merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya sebagai jalan keluar kemaslahatan bersama, yaitu dengan cara menghindari segala bentuk perang. Nah, disinilah terasa petuah bijak kita bahwa menang jadi arang, kalah jadi abu, itu merupakan sebuah kesadaran rasional yang universal. Namun, meski demikian, faktanya negara-negara besar di dunia terus berlomba memproduksi dan meningkatkan kemampuan senjata nuklirnya. Dalam bahasa Russell, mereka sedang menerapkan kebijakan brinkmanship, yaitu praktik politik luar negeri yang akan terus maju sepanjang masih memungkinkan walaupun berbahaya. Hal ini sama saja dengan permainan adu nyali untuk saling menabrakkan kendaraan satu sama lain.
Ketika tak ada pemain yang membelokkan kendaraannya, maka akan terjadi tabrakan hebat yang sama saja halnya dengan bunuh diri. Bayangkan, permainan tersebut saat ini sedang dijalankan oleh kepala-kepala negara besar pemilik senjata nuklir. Tentu kehidupan sebagian manusia, termasuk kita, akan menjadi taruhannya. Bukankah ini merupakan sebuah paradoks? Ya, satu fenomena yang digambarkan dalam diskursus filsafat ilmu, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya memudahkan, menyejahterakan, dan memajukan kehidupan manusia. Tapi pada kenyataannya selalu saja terdapat hal-hal yang bersifat kontraproduktif, yang mendegradasi tujuan mulia hasil kerja manusia tersebut. Persenjataan itu dikembangkan untuk bertujuan untuk menjaga keamanan, malah kenyataannya membawa ancaman universal serius bersamanya. Rivalitas produksi senjata nuklir merupakan bentuk lain dari pemasangan bom waktu bagi eksistensi manusia. Jika boleh meminjam bahasa Dante, juga Dan Brown, mereka sedang menciptakan inferno atau neraka di buminya sendiri. Meski para negara pemilik menyatakan penggunaan senjata nuklir tersebut hanya untuk mempertahankan diri, dalam artian kalau lu jual baru gue beli, namun tak ada jaminan untuk tak menggunakannya dalam pemicu yang sepele. Lebih jauh, Russell menyatakan pendapatnya bahwa diperlukan cara pandang yang sama atau kesamaan cara pandang dalam menyikapi potensi bahaya perang nuklir. Kesamaan pandangan tersebut layaknya saat kita menghadapi pandemi Black Death dulu atau saat ini pandemi COVID-19, di mana semua pihak bersatu padu dalam sebuah kepentingan untuk berupaya menghilangkan wabah tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa ancaman perang nuklir itu jauh lebih mematikan daripada serangan massal virus penyakit apapun. Jikalau dalam masalah wabah saja seluruh pihak dapat bersatu, apakah lagi pencegahan perang nuklir yang dampaknya jauh lebih memusnahkan daripada pandemi? Pendekatan lain yang harus dilakukan adalah penguatan peran otoritas internasional sebagai wadah bagi Komite Perdamaian Dunia. Menurut Russell, United Nations telah gagal menjalankan tugas utama untuk mencegah peperangan. Perlu dilakukan semacam reformasi fundamental pada lembaga tersebut agar lembaga tersebut mampu memenuhi tuntutan pendiriannya. Penting untuk memperkuat otoritas lembaga ini di atas seluruh anggotanya. Salah satu jalannya adalah dengan cara menghilangkan hak veto yang dimiliki oleh negara-negara tertentu, termasuk juga menjadi pelopor dan mediator kesepakatan pelucutan senjata nuklir. Russell menekankan bahwa keberadaan hak veto membuat United Nations tidak mempunyai karakteristik pemerintahan yang mampu menegakkan keputusan di tengah pertentangan anggotanya. Lembaga ini akan mampu mencegah perang besar jika veto dihapuskan. Kalau tidak, otoritas ini tak akan mampu menyelesaikan setiap perselisihan karena masing-masing pihak sudah mempersiapkan vetonya. Lembaga otoritas internasional yang kita maksud harus memiliki pasukan dengan kekuatan yang cukup untuk mengatasi kekuatan negara-negara yang berkonflik. Tanpa adanya pasukan ini, keputusan lembaga takkan bisa ditegakkan. Tampaknya pendapat tersebut sejalan dengan teori kenegaraan yang digagas oleh Thomas Hobbes yang hidup pada 1588 sampai 1679 Masehi dalam karya besarnya Leviathan. Meski dengan ruang lingkup yang lebih luas, bahwa dibutuhkan sebuah otoritas yang kuat dan kredibel untuk mengatur kepentingan bersama para anggota komunitas. Tanpa hal tersebut, hukum rimbalah yang akan berlaku. Para anggotanya akan menjadi serigala bagi anggota lainnya.
yang akan saling memusnahkan. Dalam bahasa lain disebut sebagai homo homini lupus. Namun entah mengapa seolah disclaimer, Russell menyatakan beberapa solusi yang ia tawarkan mungkin saja bersifat utopis. Meski ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak mengurangi urgensi pemikirannya sebagai sebuah alternatif penyelesaian. Overall, saya secara pribadi menaruh kesepakatan terhadap gagasan Russell, namun tidak di bagian yang terakhir ini. Masalah diksi. Diksi dari tawarannya lebih apresiatif jika disajikan dalam bentuk sebuah idealitas dibandingkan utopia. Jika istilah kedua, utopia, diidentikan dengan khayalan tingkat tinggi, maka istilah pertama berkaitan erat dengan cita-cita luhur yang hendak dicapai. Meski keduanya secara jujur harus kita akui takkan pernah bisa terrealisasi dengan sempurna. Terkecuali jika para pemimpin Sunda Empire menunjukkan bukti kedikdayaannya. Entahlah, wallahu a'lam bishawab.